Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di channel Kiai Marketing. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Dr. Ismet, ya, seorang praktisi rumah sakit dan telah menjadi direktur di beberapa rumah sakit. Tapi mungkin kali ini, apakah beliau mewakili institusinya sekarang atau pribadi, nanti biar beliau yang jawab. Ya, langsung saja temanya kali ini adalah bisnis rumah sakit di tengah era pandemi. Silakan dokter mungkin perkenalan ataupun menceritakan sekarang lagi dinas di mana nih dok? Kedengarannya di Garut apa di Tasik? Dok? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Angke, terima kasih atas pertanyaannya. Dan perkenalkan saya Dr. Ismet Alimin MM Mars, 18 tahun di manajemen rumah sakit, menjadi direktur dan wakil direktur di beberapa rumah sakit. Saat ini menjadi direktur di salah satu rumah sakit di swasta di Jawa Barat, Pak Angke. Ya, baik. Ya. Berarti malam ini mewakili pribadi ya, Pak? Ya, karena memang bicara rumah sakit sangat-sangat sensitif pada saat sekarang. Ya, betul. Dan memang kita agak harus berhati-hati. Ya, karena bisnis rumah sakit ini bisnis yang lumayan sangat-sangat dinamis gitu, Pak Angke. Ya, bahasanya sangat politik nih dengan kata dinamis. Dinamis itu maksudnya susah atau penuh tantangan atau apa ini? Kadang-kadang susah, penuh tantangan, dan kadang-kadang mudah. Kadang-kadang mudah ya, Pak? Jadi sangat-sangat relatif. Makanya disebut dinamis karena memang dia bisa bergerak ke susah, bisa bergerak ke mudah, atau bisa mendapat tantangan yang sangat menarik gitu, Pak. Ya, sebenarnya rumah sakit itu boleh nggak pakai terminologi kata bisnis sih, Pak? Apakah itu sebenarnya etis atau enggak sih, Pak? Kalau rumah sakit itu kan kalau orang umum tahu bahwasanya ada rumah sakit negeri, ada rumah sakit swasta. Ya. Kalau rumah sakit negeri biasanya mereka mendapatkan sumber pendanaan dari pemerintah. Jadi biasanya relatif tidak pasien tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Karena untuk membayar gaji itu dibayar oleh pemerintah. Yeah. Pendanaan untuk sarana prasarana biasa dibayarkan oleh pemerintah. Yeah. Tetapi kalau rumah sakit swasta, sebagian besar sumber pendanaannya itu dari pemiliknya atau kerjasama atau sumber-sumber pihak ketiga. Nah, untuk mendapatkan biaya untuk operasional, tentunya rumah sakit swasta itu untuk menjalankan rumah sakit karena tidak dapat bantuan dari pemerintah atau secara rutin tentunya, maka ada selisih dari beban yang dikeluarkan oleh rumah sakit dengan laba. Nah, labanya itulah untuk operasional rumah sakit. Jadi kalau misal disebut, bolehkah rumah sakit disebut bisnis, tidak bisa disampaikan secara keseluruhan demikian. Ya, karena memang nilai-nilai bisnis keseluruhannya begitu. Karena kadang-kadang pasien tuh ada yang digratiskan juga, tidak semenuhnya mereka bayar. Ya. Ada yang mereka juga karena memang tidak tidak mampu itu. Tetapi rumah sakit itu relatif biasanya tidak suka menyampaikan ke publik terkait dengan itu gitu. Karena untuk menjaga niat baik atau untuk menjaga supaya hal-hal yang negatif tidak dengan niat yang baik tentunya rumah sakit gitu. Ya. Gitu tapi, Pak Angke. Ya. Tapi kalau saya sebagai praktisi bisnis dan juga saham ya, kita lihat saham-saham rumah sakit itu luar biasa. Ada Siloam dengan kodenya Silo, kemudian mitra keluarga Hermina dengan kodenya GL, kemudian ada rumah sakit Omni dengan kodenya Sami. Itu secara laporan keuangan
ya 2019-2020 ini malah mencapai peningkatan laba yang luar biasa. Any comment, Pak? Ya, tentunya memang tadi kan disampaikan bahwa rumah sakit tidak bisa sepenuhnya menjadi bisnis, tetapi tidak juga nggak bisa disampaikan bahwa tidak bisnis gitu. Jadi tentunya kalau kita di rumah sakit yang tadi Pak Angke sampaikan bahwa kalau sudah IPO tentunya bagaimana supaya rumah sakit itu bisa meyakinkan pemiliknya sehingga bisa memberikan dividen kepada pemilik sahamnya, pemegang saham tentunya. Jadi memang kalau misalnya Bapak sebutkan itu bisnis, ya tentunya tidak akan bisa dapat pemegang saham tidak dapat uang kalau misalnya tidak menjalankan dengan baik bisnisnya. Gitu. Ya, secara overall kan COVID udah mau masuk ulang tahun kedua nih Pak. Nah, selama 2 tahun ini rumah sakit itu sebenarnya quote by quote, apakah pendapatannya meningkat karena adanya wabah COVID ini atau justru malah menimbulkan beban, Pak? Atau menggerus pendapatannya dia, Pak? Ya, jadi Pak Angke, kita mau sampaikan dulu sebelum COVID dan sedang COVID. Ya, betul. Kalau sebelum COVID, memang tidak mudah untuk rumah sakit untuk menjalankan bisnisnya. Kalau misalnya tadi Pak Angke sebutkan bisnis gitu ya, tidak mudah untuk menjalankan bisnisnya. Atau kita ganti karena layanannya. Yang pertama, ya? karena ganti kata layanan rumah aja. sakit. Yes. Ya. Layanan rumah sakit. Kenapa? Karena memang persaingan cukup ketat. Oh, gitu. Yang kedua, biaya untuk sarana prasarana, peralatan, dan lain-lain itu tidak mudah. Contohnya seperti di Jakarta. Tidak murah. Seperti di Jakarta. Di Jakarta sekarang UMR 4.500.000 atau 4.900.000 sekarang. Tentunya ini buat rumah sakit ini tidak mudah. Nah, untuk membayar SDM di rumah sakit terkait dengan UMR minimal, tentunya menjadi beban untuk rumah sakit. Nah, sebelum COVID itu sudah banyak rumah sakit yang tutup. Baik tutup permanen, baik tutup permanen atau banyak rumah sakit yang dijual maupun rumah sakit yang dialihkan, artinya bekerja sama gitu dalam pengoperasionalkan rumah sakit tersebut. Nah, tetapi tidak sedikit juga rumah sakit yang eksis sebelum COVID. Nah, sebelum COVID. Nah, setelah COVID, rumah sakit yang mengalami kendala dalam hal keuangan memang benar itu terbantukan dengan kebijakan pemerintah. Artinya, setiap pasien yang dirawat dengan COVID itu setiap harinya dibayar kurang lebih 7,5 juta. Per orang per hari, Pak? Ya. Wow, jadi ya, Pak, ya? Kalau misalnya itu 10 hari, berarti 10 kali 7,5. 75 juta. Jadi berarti 75 juta. Nah, tentunya dalam hal klaim COVID-nya itu menjadi suatu hal yang berbeda lagi kalau kita lihat nilai rupiahnya. Karena klaimnya kan nanti harus diajukan ke Kemenkes, kemudian saat ini pemerintah sudah membayarkan sebagian besar rumah sakit yang sudah menjalankan perawatan COVID. Tetapi ada juga rumah sakit yang belum dibayarkan. Nah, jadi kalau ditanyakan bagaimana keadaan rumah sakit pada saat sekarang, antara harus menghadapi COVID, hidup atau mati, Pak,
Jadi kita ngadapin COVID itu kan hidup atau mati. Ya. Maka kita bisa melihat dokter, teman sejawat, nakes yang dipanggil Allah lebih dahulu gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang paling baik di Amin. surganya Semoga gitu buat husnul teman-teman khotimah. kami. Ya, teman sejawat kita yang sudah mendahului gitu ya. Mudah-mudahan amalnya kami yang terus berjuang sama-sama sekarang, mudah-mudahan juga terus diberikan kesehatan gitu buat teman-teman sekalian. Nah, kemudian setelah COVID ini, memang rumah sakit terbantukan. Ya. Tapi Pak Angke harus hati-hati rumah sakit. Karena tentunya pemerintah mempunyai keterbatasan anggaran. Betul. Pada saat kita asik dengan mendapatkan klaim COVID, kemudian tidak memikirkan alternatif yang lain, pada saat tiba-tiba nanti pemerintah men-stop klaim COVID, nah ini menjadi bumerang untuk rumah sakit, kesulitan dalam keuangan rumah sakit. Gitu. Jadi saya melihat begini, pemerintah BPK, Badan Pengawas Keuangan, kalau dalam berita online kan disampaikan bahwa menginformasikan kepada Presiden bahwa keadaan keuangan kita sedang kurang bagus. Kurang bagus, ya. Nah, kalau menurut hemat saya gini Pak Angke, kalau begitu kemungkinan besar pelayanan COVID di rumah sakit ke depan akan dibatasi. Iya, karena sudah uangnya nggak ada ya Pak ya, udah habis. Udah over limit. Over limit ya. Jadi 10 dibatasi. Juta tiap orang kali berapa penderita, berapa juta penderita. Ya. Nah, kemudian kemungkinan besar nih Pak, ini kan kalau saya melihatnya kemungkinan besar ke depan itu pemerintah akan mendorong pasien-pasien COVID itu ke rumah sakit yang dibiayai oleh pemerintah. Sehingga biayanya itu bisa lebih efisien lagi. Karena kan jelas kalau untuk rumah sakit swasta ya tentunya kan berbeda dengan negeri. Tapi kita hargai Pak bahwasanya pemerintah karena jeripayah dokter dan nakes itu memberikan insentif Pak kepada nakes gitu, dan ya atas nama dokter kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah telah memberikan insentif kepada para dokter dan tenaga kesehatan di rumah sakit. Gitu Pak Angke. Ya, sekarang kayak dokter masih dapat tunjangan hotel dari pemerintah. Jadi insentif itu diberikan kepada teman sejawat, tenaga kesehatan yang langsung berhubungan dengan COVID. Ya. Ya, jadi kalau misalnya kebetulan kita di manajemen, kita tidak mendapatkan insentif tersebut. Jadi memang lini terdepan, dokter kita di IGD, dokter kita di rawat inap, perawat kita di rawat inap, di IGD itu mendapatkan insentif langsung dari pemerintah dan langsung ke rekening teman sejawat kita atau tenaga kesehatan kita langsung. Gitu Pak Angke. Oh gitu, ya. Cukup adil ya Pak ya. Yang para pejuang kesehatan kita diberikan insentif oleh pemerintah ya Pak ya. Ya. Nah, dari sisi pengelolaan Pak, sebelum COVID sama setelah COVID ini pekerjaan manajemen rumah sakit tambah banyak atau tambah berkurang? Tentunya tambah banyak Pak ya. Dan faktor-faktor apa saja yang membuat Bapak semakin tertantang ya atau semakin dinamis tadi ya, dengan kosakata Bapak dinamis tadi. Iya. Ya, Pak Angke, jadi sebelum COVID kami berhadapan dengan hal yang berbeda. Pada saat COVID, itu hal berbeda yang lain. Maksudnya gini, Pak.
kalau COVID ini kan adanya ketidakpastian. Ya. Jadi kalau misalnya ada pasien masuk ke rumah sakit, itu ada ketidakpastian. Karena yang bisa menyembuhkan cuma Allah. Ya. Kalau dokter hanya mengobati. Ya. Nah, pada saat pasien masuk ke rumah sakit, datang dengan keluhan-keluhan, ya dengan keluhan yang gejala COVID tentunya. Kemudian kita melayani, kemudian tenaga kesehatan kita menggunakan alat pelindung diri, Pak. Ya. Dari sarung tangan, dari handscoon, dari baju hazmat dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya, Pak, pada awal-awal COVID itu barang-barang alat pelindung diri ini harganya itu misalnya anggaplah Rp100 satunya. Itu pada saat itu bisa jadi 1.000, Pak. Naik ya. Naik. Udah ganti harga ya. Ganti harga yang sangat signifikan. Ya, naik 100% ya, Pak. 1.000% Lebih malah, Pak. 1.000%. Nah, kalaupun ada di angka kurang daripada itu, barangnya nggak ada, Pak. Gitu. Jadi, kita di manajemen bukan malah kita semakin ringan pekerjaan kita malah semakin harus dituntut kreatif dan inovatif begitu, Pak. Ya. Bagaimana supaya kita mendapatkan sarana prasarana alat APD untuk melindungi dokter kita, tenaga kesehatan kita, sehingga dapat melayani pasien dengan baik. Nah, tentunya dengan kita, ini kan masalah hidup dan mati ya Pak, karena memang COVID ini ada ketidakjelasan seluruh dunia karena pandemi. Ya. Jadi kalau ditanya apakah semakin sibuk manajemen, jawabannya lebih tepatnya adalah kami harus lebih kreatif dan inovatif bagaimana supaya kami bisa melayani COVID dan rumah sakit bisa terlayani, bisa berjalan dengan baik. Itu Pak. Nah, kalau situasinya hari ini kan katanya kan COVID angka tertinggi nih Pak. Nah, di rumah sakit Bapak dan teman-teman Bapak ini beneran seperti diberitakan sudah IGD-nya full, sudah bornya full, cari bed udah susah, ataukah itu karena apa ya? Karena penyakit lainnya selain COVID ataupun karena proses pendaftaran? Ada yang bilang di Dokter Tirta bilang ya karena itu ya proses mengantri administrasi, pengecekan segala macam tidak semuanya karena COVID berat masuk rumah sakit. Ada juga yang COVID ringan dan sedang. Nah, kalau yang fakta di lapangan tempat Bapak seperti apa nih Pak? Per hari ini ya, 1 Juli ya 2021 ya. Lagi tinggi-tingginya ini, paling tinggi hari ini ya Pak ya. Kematiannya sampai 500 orang. Jadi apa yang Pak Angke sampaikan terkait dengan informasi benar adanya Pak, bahwasanya hampir seluruh Indonesia, bukan seluruh Indonesia, ada Jawa, beberapa daerah, ya di Jawa terutama dan Bali, itu mengalami peningkatan yang signifikan. Dan masing-masing rumah sakit memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda, tapi pada prinsipnya kurang lebih sama, Pak. Nah, karena IGD kita penuh, antri, kemudian oksigen yang terbatas. Iya, hari ini oksigen langka dan sangat mahal sekali ya. Ya, tetapi alhamdulillahnya Pak, di tempat kami oksigennya itu menggunakan oksigen yang pakai tabung yang besar, yang liquid, yang besar. Jadi sehingga kami sampai saat sekarang, alhamdulillah tidak kesulitan oksigen. Tetapi teman-teman rumah sakit yang lain itu sampai kesulitan mendapatkan oksigen, dan itu benar Pak. Dan tentunya kalau misalnya masalah yang pertama itu oksigen, yang kedua adalah
pada waktu masuk IGD, tempat tidur di IGD itu sedikit sudah terpakai. Penuh. Nah, kemudian pada waktu naik ke rawat inap, di rawat inap juga penuh. Ya. Nah, kemudian untuk memulangkan pasien, kan nggak bisa sembarangan memulangkan pasien. Jadi pasien itu dipulangkan kalau sudah ada tanda-tanda oleh dokter penanggung jawab pelayanannya atau DPJP bahwasanya pasien ini sudah boleh pulang. Ya. Kalau belum boleh pulang kan nggak bisa didorong, oh, ibu sudah boleh pulang gitu kan, nggak bisa begitu. Ya. Nah kalau rawat inap nggak bisa pulang, kemudian di IGD pasien juga terus masuk. Kita ngantri. Kita masukin 5, yang masuk 10. Kita masukin 10, yang masuk banyak lagi. Jadi rumah sakit negeri, rumah sakit swasta relatif numpuk penuh, Pak. Itu ya penuh. Ya. Tapi alhamdulillahnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus berkomunikasi dengan rumah sakit. Kami misalnya kayak di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil dan Kepala Dinas terus melakukan komunikasi kesulitan apa dari rumah sakit. Misalnya obat dibantu dari provinsi diberikan ke rumah sakit, kemudian obat itu diberikan kepada pasien. Tetapi karena memang jumlah pasiennya banyak dan memang tidak seimbang dengan obat-obat yang ada. Tapi pada prinsipnya saat ini karena memang COVID ditanggung oleh pemerintah dan kita berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pasien COVID. Ya. Gitu Pak Angke. Ya, jadi kalau ibaratnya di bisnis real ya saat ini justru lagi lagi di satu sisi mungkin musibah, tapi di satu sisi juga berkah juga ya Pak ya dari COVID ini. Dalam artian dari teman-teman rumah sakit yang pendapatannya kurang juga mendapat suntikan dana dari pemerintah 70 juta per orang. Nah, kita back to business saja Pak ya, kita lupakan COVID. Nah, sebenarnya logika dasarnya berbisnis rumah sakit itu bagaimana Pak? Apa yang harus dari mana dapat income stream-nya atau sumber pendapatannya dan pengeluaran yang terbanyak atau terbesar itu yang harus dikelola yang paling kritis itu ada di mana Pak? Baik, Pak Angke, jadi rumah sakit itu ada syarat-syaratnya sekarang Pak. Iya. Jadi rumah sakit itu ada grade-nya ya Pak ya? Sekarang tingkatnya berapa? Ya, jadi rumah sakit itu ada tipe A, ada tipe B, ada tipe C. Ya. Nah, mungkin kalau tipe A, tipe B itu biasanya rumah sakit negeri dan rumah sakit yang besar. Tapi yang kita mau bicarakan harus sakit tipe C. Rumah sakit tipe C. Nah, rumah sakit tipe C itu sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, minimal areanya itu 5.000, Pak. Ya. 5.000. Kemudian minimal bednya itu 100 bed, Pak. 100 bed. Ya. Rawat inap apa rawat jalan ya, Pak? Nah, rawat inap ya? Kalau 100 bed ini rawat inap, Pak. Rawat inap. Nah, karena mungkin dengan segala macam pertimbangan. Nah, kalau tadi Pak Angke menanyakan, sebenarnya layanan rumah sakit ini untungnya di mana gitu ya Pak Angke ya? Ya, sumber pendapatannya Pak, income stream-nya kan dari rawat jalan, rawat inap, terus mungkin dari poli gitu kan Pak ya? Kalau sepengetahuan saya Pak ya. Jadi sebenarnya sumber pendapatannya itu ada beberapa unit. Jadi yang pertama itu, yang paling tinggi itu Pak, dari rawat inap Pak. Jadi rawat inaplah karena memang biasanya kalau misalnya pasien itu dirawat 3 hari, tentunya ada pemakaian ruangan, ada pemakaian obat, ada pakaian laboratorium, pemeriksaan dokter, ada pemeriksaan yang lainnya.
Jadi kalau dari rawat inap itu beberapa layanan itu masuk ke dalam sumber pendapatannya rumah sakit. Ya. Kemudian yang kedua adalah farmasi obat. Nah, farmasi obat ini juga termasuk sumber pendapatan rumah sakit juga. Karena sumber pendapatan rumah sakit ini termasuk kalau rawat inap dan farmasi ini termasuk dagingnya rumah sakit, Pak. Jadi kalau misalnya rumah sakit profit paling tinggi bisa, ya, profit marginnya paling tinggi ya. Ya. Kemudian lanjut ke poliklinik atau klinik. Sumber pendapatan berikutnya poliklinik. Kemudian yang menjadi dagingnya juga adalah penunjang, Pak. Kayak laboratorium, radiologi, fisioterapi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kamar operasi, ICU, dan lain sebagainya. Jadi, sebenarnya yang paling utama itu adalah farmasi, rawat inap, penunjang, Pak. Nah, kemudian terus. Ya, terus, Pak. Kemudian ditambah satu lagi, yang biasanya tidak dilirik sama sebagian besar manajer rumah sakit adalah unit bisnis. Unit bisnis ini pendapatannya itu bisa menyaingi unit-unit yang lainnya. Ya, seperti misalnya, pengalaman Bapak di rumah sakit sebelumnya ya, yang pernah kita ketemu ya. Ya, bisa unit bisnis itu bisa seperti adanya kafetaria, minimarket, coffee shop, dan lain sebagainya. Klinik kecantikan, klinik kulit? Ya, itu termasuk di poliklinik, Pak. Oh, di poli ya? Ya. Termasuk ada rumah sakit yang punya restoran Padang yang enak sekali dan besar sekali itu, Pak. Di Jakarta ya, Medistra ya, kalau di bawahnya itu ada rumah makan Padang gitu ya. Ya. Dia nyewa tetapi atau itu kadang-kadang, bagian dari rumah sakit kalau itu? separate. Tapi biasanya itu bekerja sama. Bekerja sama ya. Kalau kerjasama tentunya memang profitnya tidak sebanyak kalau dikelola sendiri. Iya, Pak. Ya kan ribet kalau kelola sendiri, Pak. Iya, ya, tapi tentunya karena memang core bisnisnya tidak di sana, biasanya kalau rumah sakit besar mereka menyerahkan kepada pihak ketiga biasanya atau disewakan. Ya, atau kalau di beberapa rumah sakit mungkin dia dikelola sama koperasi karyawannya ya, kalau saya lihat ya. Ya, ada yang begitu, tapi tentunya menurut hemat kami perlu dilakukan evaluasi kalau misalnya itu dilakukan oleh koperasi supaya lebih dinamis ke depannya gitu, Pak. Ya. Lalu tadi kan 5.000, kemudian 1.000 bed, kemudian poli segala macam, Pak. 100 bed. 100 bed, ya sorry. 100 bed, kemudian kemudian punya poli itu keharusan apa enggak sih, Pak? Diwajibkan dalam peraturan itu harus punya poli. Ya, jadi ya. Kalau untuk rumah sakit tipe C, Pak, C. Itu minimal harus ada 4 poli, Pak. Ditambah 2 poli penunjang. Yang pertama harus ada penyakit dalam, ya. Poli anak, poli kebidanan, dan poli bedah. Kemudian ditambah poli 2, ada poli mata atau THT, atau paling tidak yang wajib itu ada 4. Ya. Oh, itu ya. Nah, Jadi rumah sakit tipe C harus ada itu, minimal. Oh, gitu, Pak. Kalau untuk peralatannya, teknologinya gitu, ada spesifikasi khusus atau apa ya? Ada minimum karakteristiknya, atau memang harus kalau tipe A harus begini, tipe B harus begini, tipe A begini, misalkan dari peralatan medisnya ya, atau penunjangnya, misalkan radiologinya harus
pakai sekian spesifikasi teknis yang seperti ini, kemudian bednya juga harus pakai spesifikasi teknis yang seperti ini. Apakah ada panduannya atau bebas-bebas saja, Pak? Ya, ada beberapa panduan, Pak. Jadi memang dalam peraturan Menteri Kesehatan sudah ada panduannya bahwa untuk rumah sakit, kalau untuk radiologi harus memiliki ronsen, Pak. Ronsen. Nah, untuk rumah sakit tipe C, tidak wajib harus memiliki CT scan. Tapi ronsen harus punya, Pak. Kemudian untuk di ICU, itu harus memiliki minimal sekian persen, misalkan ada 100 bed, berarti harus memiliki ventilator. Ventilator itu ini, Pak, alat untuk membantu pernapasan pasien di intensive care unit di ICU. Di ICU yang kemarin sempat. Ya, terus, Pak? Tipe C itu harus punya 6 ventilator, Pak. 6 ventilator. 6 ventilator. Nah, kemudian harus mempunyai kamar operasi, harus memiliki laboratorium, harus memiliki ruangan untuk CSSD. CSSD itu adalah ruangan atau tempat untuk mensterilkan alat yang terpusat. Nah, jadi ada beberapa yang memang harus ada dan itu wajib. Itu minimal pelayanan dan minimal yang harus punya. Kalau misalnya alat canggih tidak mesti harus ada. Ya. Pak, ini saya hentikan rekaman sebentar ya. Saya itu agak sakit perut ya, Pak. Sebentar, Pak ya. Ya. Ya, sebentar aja. 5 menit. Ya, Pak. Untuk rumah sakit yang tipe C itu, Pak, kira-kira kebutuhan investasinya range-nya berapa, Pak? Kalau Bapak kan mungkin sering ada proyek untuk bikin rumah sakit baru, Pak ya. Suaranya kok nggak ada ya, Pak? Benar. Halo, ya Pak? Oh ya, halo. Ya udah. Oke, siap. Ya Pak, untuk rumah sakit yang tipe C itu kira-kira biaya investasinya akan memakan berapa, Pak? Kalau di luar, misalkan di luar tanah ya, di luar gedung gitu, Pak ya? Ya, ada kisarannya, Pak, karena memang tipe C itu 100 bed minimal. Ya. Antara range-nya itu antara hitungan satu bed itu 500 juta per bed sampai 1 miliar per bed, Pak. Wow. Jadi kalau 100 bed itu berarti antara 50 miliar sampai 100 miliar. Satu rumah sakit. Wow. Itu kalau di bisnis termasuk bisnis yang besar dan resiko. Mungkin payback periodnya lama, Pak ya? 10 tahun, Pak. 11-10 tahun. Average-nya seperti itu, Pak ya? Iya. Tapi ada yang dari beberapa kasus, Bapak lihat ada yang miss nggak? Maksudnya miss sampai berapa puluh tahun gitu, terus nggak balik modal atau gimana, Pak? Kalau bicara omset, bisa 5-6 tahun udah bisa. Oh gitu, Pak ya? Ya. Kalau di kami itu setahun, kalau misal bicara omset, dalam waktu 2 tahun udah selesai. Kalau dengan biaya sebesar itu, ya. Bicara omset. Jadi kalau omset itu pendapatan kita dalam 1 bulan, kemudian di total setahun, ya berarti dalam waktu 1,5 atau 2 tahun sudah kembali. Sudah 50 miliar. Cuma kan belum dikurangi dengan biaya operasional, gaji, segala macam, kan itu
Iya, kalau misalnya itu sekitar bisa 5-6 tahun, Pak. Maksimum 10 tahun gitulah. Oh, gitu, Pak ya. Ya. Iya. Itu mungkin alasan ya beberapa grup bisnis besar kemudian juga membangun rumah sakit Chin ya. Karena ya bisnis ini ke depannya mungkin menurut Bapak masih menarik atau bagaimana setelah wabah ini, kemudian juga ada digitalisasi, ada perubahan teknologi rumah sakit di bidang peralatannya. Itu menurut Bapak ke depannya ini bisnis rumah sakit semakin menarik atau semakin dibatasi, Pak? Selama ada orang sakit, maka rumah sakit akan menarik. Kecuali kalau misalnya rakyat Indonesia sudah kebanyakan sehat dan makanannya sudah bagus, ya otomatis rumah sakit tidak merupakan bukan layanan yang menarik lagi untuk dibisniskan gitu. Gitu ya, Pak. Jadi ke depan pun ya contohnya misalnya kalau kita salah makan sesuatu, apakah pedas, apakah yang ini mencret. Nah, mencret banyak mengeluarkan air. Nah, air bikin kita kekurangan air dan biasanya pada saat begitu pasien-pasien itu panik biasanya. Ya, ke rumah sakit. Panik, kemudian supaya dia paniknya terobati, teratasi, dia datang ke rumah sakit. Ya. Sebenarnya kan karena memang, ke depan bagaimana? Ya tergantung. Kalau misalnya ternyata pola kehidupan masyarakat Indonesia sudah bagus, ya rumah sakit pasti kesepian. Jadi secara demand permintaan pasar diprediksi kalau menurut perhimpunan profesi Bapak di rumah sakit semakin meningkat ya? Tampaknya sampai sekarang itu belum ada yang bilang menurun gitu, Pak. Oh gitu ya. Yes. Sampai sekarang. Setahu kami memang belum ada yang bilang akan menurun gitu. Malah akan meningkat. Cuman segmennya akan berbeda, Pak. Maksudnya itu apakah usia muda, usia tua, atau anak-anak. Nah, itu aja tinggal. Kalau sekarang kan masih baik. Sekarang pada saat COVID, yang sangat berisiko itu kan usia di atas 60 tahun. Ya, jadi memang yang berisiko karena memang daya tahan tubuh yang menurun tidak menurun gitu. Jadi memang sebaiknya orang-orang tua tidak kemana-mana dulu gitu saat sekarang. Ya. Nah kalau dari sisi permintaannya itu tidak ada problem, sebenarnya apa yang menjadi misteri sehingga ada rumah sakit yang Bapak katakan tadi tutup atau bangkrut? Ya, ada beberapa hal, Pak. Yang pertama itu dia memiliki direktur yang tidak mempunyai pengalaman. Yang kedua, dia memiliki manajemen rumah sakit yang tidak fokus. Yang ketiga adalah dia memiliki pemilik yang tidak peduli sama rumah sakit. Yang keempat adalah pesaing yang begitu sangat mengganggu. Artinya sudah red ocean gitu. Jadi artinya persaingan sudah tidak begitu bagus lagi gitu. Nah, yang kelima adalah rumah sakit tersebut tidak efisien dan efektif. Yang keenam terakhir adalah banyaknya biaya-biaya yang tidak penting atau biaya-biaya yang menimbulkan kebocoran dalam pengelolaan rumah sakit. Iya. Jadi sebenarnya di sisi permintaan atau demand side-nya tidak problem, tapi di sisi operasional rumah sakitnya yang problem, Pak ya? Ya. Gitu, Pak. Kalau kemudian masalah ini, Pak, digitalisasi
di rumah sakit. Sekarang kan kemudian banyak layanan ya seperti Halodoc gitu Bu, Pak ya. Jadi konsultasi melalui online gitu ya. Nah, itu seberapa berpengaruh digitalisasi itu terhadap pendekatan manajemen rumah sakit yang seperti Bapak kelola ini? Apakah kemudian semakin mendekatkan teknologi itu dengan pelanggan ataupun justru menjadi ancaman? Nah, seperti apa, Pak? Kalau ini Pak, itu tergantung segmen di mana dulu Pak. Jadi kalau misalnya untuk rata-rata segmen atas, itu yang mereka nggak mau direpotkan dengan harus datang ke rumah sakit, biasa mereka menggunakan telemedicine gitu Pak. Yes. Jadi artinya dia tinggal telepon dokternya, kemudian dok saya keluhannya ini gimana? Oh coba ke HP-nya mau cek suhunya sama tensinya gitu. Sekarang kan sudah bisa begitu. Nah, oh kamu tekanan darahnya sekian sekian sekian. Oh ya, nanti nanti setelah dikomunikasi, oh kamu ini tekanan darahnya sudah di atas normal gitu. Kenapa? Jadi komunikasinya lewat telemedicine, kemudian nanti diberikan obat. Nah, kerjasama dengan Halodoc atau dengan Halodoc, kemudian obat sampai ke pasien. Ya, ya. Tapi itu tidak mengurangi income rumah sakit ya? Kayak gitu dong. Kalau dia konsultasi langsung lewat telepon gitu. Kalau misalnya kalangan atas kan jumlahnya tidak sebanyak kalangan yang di menengah ke bawah, Pak. Iya. Nah, kalau tadi Bapak tanya bagaimana di tempat saat sekarang bekerja, saat sekarang mereka kalau misalnya nggak ketemu sama dokternya, itu rasanya kurang sedap, Pak. Nggak sembuh ya kalau zaman saya kecil dulu, kalau nggak ketemu Pak dokter ini nggak sembuh gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya untuk kalangan tertentu, itu harus datang ke dokter. Datang ke dokter, kemudian ketemu sama dokter, pas di pintu dokter, itu udah langsung sembuh. Placebo efek ya? Ya, kemudian pada waktu diperiksa sama dokter, diajak ngobrol gitu, terus obatnya nggak diminum, udah pulang-pulang udah turun panasnya kalau anak-anak misalnya. Oh iya. Jadi memang ini masalah psikologis, karena sakit itu kan banyak masalah psikologis juga. Ya. Masalah kecemasan kita, masalah bagaimana kita ketidaktahuan kita gitu. Nah, tetapi ke depan digitalisasi ini kalau harus benar-benar dicermati dengan baik. Kita harus mengikuti perkembangannya udah sampai di mana. Kemudian kita lihat pangsa pasar kita, ini pangsa pasar yang mana? Apakah kalangan atas yang sangat memahami digitalisasi atau kalangan menengah ke bawah yang saat ini mengenal digitalisasi tapi masih cenderung untuk menggunakan cara-cara yang konvensional yang lama gitu Pak. Ya. Menarik sekali Pak ya. Terakhir mungkin suka dukanya Bapak sudah memimpin rumah sakit sekian berapa puluh tahun Pak? Berkecimpung di manajemen rumah sakit? Kalau menjadi direktur itu sudah sekitar 8-9 tahun. Ya. Kalau menjadi wakil direktur itu totalnya sekitar 18 tahun lah Pak. Murni memang manajer rumah sakit. Iya. Selama 18 tahun suka dukanya apa Pak? Sama closing statement untuk kita-kita yang ya mungkin Bapak ingin menghimbau untuk para masyarakat umum tentang COVID boleh untuk closing statement, atau Bapak ingin memotivasi teman-teman yang ingin terjun ke manajemen rumah sakit ataupun membangun rumah sakit barangkali boleh juga Pak, silakan Pak. Ya, saya mau cerita dulu Pak. Ya. Jadi dulu waktu saya pertama kali masuk ke rumah sakit, saya itu punya 2 klinik Pak, punya pribadi. Yes. Dan penghasilannya itu
lebih besar daripada gaji saya waktu pas kerja di rumah sakit. Nah, Ya. tapi karena memang dari awal saya pengen mendalami manajemen rumah sakit, klinik saya itu saya tutup, Pak. Klinik Pratama ini Saya ya? Klinik praktek dokter. Praktek dokter ya. Ya, itu saya tutup. Kemudian saya fokus pada mengurusin rumah sakit. Nah, kemudian saya fokus, saya sekolah ngambil S2, Mars, MM, kemudian fokus, sempat saya sekitar 5 atau 6 tahun di IGD, di rumah sakit, untuk memahami bagaimana kegawat daruratan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu memang saya harus memutuskan, saya mau jadi orang yang khusus ke manajemen, atau saya ke fungsional. Dokter ya? Ya, akhirnya saya memutuskan, saya memang harusnya ke manajemen aja. Fungsional saya tinggalkan menjadi dokter, melayani pasien, kemudian saya ke manajemen. Sedangkan praktek dokter atau klinik juga saya tinggalkan. Wow, iya. Kenapa begitu? Demi fokus itu, Pak ya? Padahal, itu dia kesalahan kita tidak fokus. Jadi saya dari menjadi direktur itu tidak mengurusin yang lain, ngurusin rumah sakit ngurusin rumah sakit tok, mikirin rumah sakit aja. Jadi yang pertama, apabila kita ingin rumah sakit kita tetap tumbuh, yang pertama adalah manajemen direkturnya harus fokus memikirkan rumah sakit. Jangan fokus mikirin cuman begini sampingan. Bisnis yang lain. Iya. Nah, tapi begini Pak Angke. Kalau misalnya direkturnya atau manajemennya sudah fokus memikirkan rumah sakit, harusnya direkturnya juga sudah tidak boleh lagi memikirkan berapa gaji saya. Harusnya masalah gaji sudah selesai. Harusnya direktur itu sudah harusnya sejahtera. Ya. Sehingga dia fokus saja. Sebab kalau misalnya kebutuhannya tidak terpenuhi, dia harus memikirkan bagaimana menghidupi keluarganya. Gitu. Nah, yang kedua Pak Angke, pesan saya kepada teman-teman, apakah ya teman-teman yang mau bergerak di bidang perumasakitan, atau teman-teman yang sekarang lagi bercabang nih, mau ke fungsional atau mau ke manajemen, ke struktur, manajemen gitu, ya sebaiknya pilih salah satu, fokus. Jangan pagi-pagi praktek, habis itu manajemen, kadang-kadang jadi terpecah-pecah, itu tidak akan mendapatkan nilai pertumbuhan yang maksimal. Yang kedua Pak Angke, selain fokus adalah konsisten. Kita konsisten aja untuk bagaimana supaya apa yang kita kerjakan itu terus-menerus. Misalnya, kita melakukan ada program kita, kemudian program kita rencanakan dulu. Kemudian setelah kita rencanakan, kemudian kita aktualisasikan. Kemudian kita monitor, kita evaluasi. Kalau ada yang perlu kita evaluasi, kita tindak lanjut, kemudian kita rencanakan lagi. Terus kita lakukan perbaikan-perbaikan pelayanan. Jadi emang harus konsisten. Yang ketiga Pak Angke adalah jujur. Ya. Kalau misalnya nggak jujur, kalau misalnya nggak jujur, kalau direktur itu Pak Angke, yang lewat di depan itu adalah uangnya itu bukan 100-200 juta. Ya. Itu miliaran yang lewat. Ya. Jadi kalau misalnya tidak jujur, kita memikirkan lewat uang, saya dapat berapa dari uang ini gitu. Kalau sudah begitu, maka
rumah sakit tidak akan sulit untuk bisa tumbuh lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir adalah selain kita jujur, selain kita fokus, selain kita konsisten, selain kita jujur, yang keempat adalah kita harus terus belajar. Iya. Saya tentang marketing banyak belajar sama Pak Angke. Sama Pak, saya juga. Bagaimana Pak Angke saya ingat tuh waktu Pak Angke, waktu pas cerita ke saya tentang yang di Pondok Cabe. Ya. Waktu Pak Angke pas mempromokannya itu sekarang saya pakai, Pak. Ya. Saya pakai dan terus saya bilang, di Pak Angke, nih gara-gara Pak Angke gitu ya. Jadi saya sampaikan ke Bapak ya gini, Bapak bisa bayangkan, volumenya, saya nggak bisa sebutkan apa yang saya jual ya Pak ya. Ya, boleh. Kan nggak etis gitu ya. Ya. Volumenya itu, tadinya volumenya itu dalam sebulan itu 300 Pak. Ini apa? Saya ingat Pak, masih termasuk di bisnis rumah sakit atau? Rumah sakit. Iya. Rumah sakit. Volumenya itu 300 sebulan. Saya ganti Pak modelnya. Saya ganti modelnya itu bulan depannya itu menjadi 1.100 Pak. Alhamdulillah. Volumenya. Gitu. Jadi kita terus belajar gitu. Saya juga belajar sama Pak Apu gitu ya, ikutin berbisnis dengan Pak Apu juga, tapi saya nggak mikirin gitu ya, biar Pak Apu aja mikirin gitu. Iya, betul. Dan saya fokus aja di rumah sakit. Yes. Gitu. Nah, kalau misalnya 4 hal itu kita terus belajar, kita fokus, kita konsisten, kita jujur, menurut pengalaman saya Pak, itu selama saya menjadi direktur, biasanya omsetnya terus naik, Pak. Ya. Bapak jadi direktur di situ udah berapa tahun ini? Udah tahun keberapa ini? Kelihatannya udah tahun kedua lebih ya? Ini sudah tahun yang keempat, Pak. Wow, cepat sekali ya? Iya, tahun yang keempat. Peningkatannya seperti apa? Sudah meningkat ini, Pak. Ini saya cerita, jangan di sini lah Pak. Ya. Nanti saya cerita begini. Nanti saya post rekamannya dulu nanti ya. Ya. Oke, mungkin kalau misal sebentar Pak, ini saya mau cerita, ini masih closing. Sebagai gambaran aja. Ya, nggak apa-apa ya. Pada waktu saya di manajemen rumah sakit, dulu pernah pendapatannya setahunnya 2,5 miliar setahun, Pak. Yang rumah sakit ini? Enggak, pokoknya nggak sebutkan rumah sakit. Oh iya. 2,5 miliar setahun, Pak. Setahun ya, 2,5 miliar kok setahun ya, kecil sekali ya. Iya. Terus saya masuk ke dalam rumah sakit itu, berubah bukan 2,5 miliar setahun, Pak, tapi 2,5 miliar sebulan, Pak. Wow. Good. Keren. Gitu. Kalau yang saat ini, rumah sakitnya, yang tadinya minus, sekarang menjadi plus. Mantap. Jadi, Bapak bisa bayangkan, minimarket kami itu aja sehari itu kurang lebih 5 juta, Pak. Andalannya ini kafetaria kami. Enggak, ini Pak Ismet tuh selalu andalannya minimarket, kafetaria kalau di rumah sakit. Ini jangan-jangan baru aja dibangun atau apa ini? Baru dibangun ya, Pak? Ini udah. Jadi udah sejak saya masuk itu saya langsung bangun. Oh ya, kan itu yang saya bangun dulu. Bapak yang bangun. Jadi ada tempat. Iya, jadi ada tempat di bawah tangga. Kemudian udah langsung dibangun. Ada tempat di sana kafetaria, langsung saya bangun. Sekitar 5 juta sehari. Dan itu sangat-sangat fantastik dan sangat mengagetkan buat pemiliknya. Belum lagi pendapatan yang lain gitu. Jadi mungkin barangkali
itu saja Pak Angke yang bisa kami sampaikan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang berminat di pada rumah sakit gitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman nih yang pengen bikin rumah sakit atau pengen ini udah ada rumah sakit nih tapi bingung gimana sih cara operasionalkannya gitu ya. Nah, ini coba hubungin Pak Angke aja gitu. Nah, Pak Angke bisa membantu gitu ya. Bahwasanya rumah sakit itu minimal lah 10% Pak pendapatannya. Minimal 10%. Tapi kalau masih di bawah 10 ya mungkin masih banyak kebocoran-kebocoran di rumah sakit. Nah, bicara kebocoran-kebocoran ini menarik nih Pak sebenarnya. Nanti session kedua. Ada tekniknya. Ya. Bagaimana caranya kita tahu, bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang yang menimbulkan kebocoran itu sendiri. Bagaimana tekniknya kita menghadapi orang-orang tersebut dan bagaimana caranya yang tadinya logistik kita berbiaya besar, sekarang bisa berbiaya yang tidak besar lagi. Ya, itu nantikan. Nah, itu menarik, Pak. Nah, dan itu nantikan di video berikutnya kita punya ya. Ya, kan kita semoga bermanfaat untuk itu semua. Sebenarnya banyak lagi, Pak, sebenarnya. Ya. Jadi, tadi saya sebutkan unit bisnis, kemudian bagaimana cara kita menutup kebocoran atau supaya tidak bocor, bagaimana logistik yang tadinya kita beli misalnya harganya 1.000, bagaimana supaya harganya jadi 200 gitu, Pak. Wow, menarik itu, Pak. Oke. Berarti nanti tentunya mudah-mudahan. Ya, nanti saya minta waktu dokter Ines lagi untuk kita bicara yang lebih detail dulu. Ini saya pikir untuk materi kali ini kita cukupkan dulu ya, Dok. Nah, di sesi berikutnya nanti baik. lebih kupas-kupas lagi tentang detailnya manajemen rumah sakit ya, Dok. Termasuk juga yang paling penting adalah PR rumah sakit yang sudah dokter lakukan dan berhasil ningkatin 200 salesnya dari 200 jadi 1.000 produk gitu ya, Pak. Ya, Dok ya. Luar biasa. Terima kasih teman-teman semua yang sudah stay tune. Terima kasih. Akhir ya. Saya Kiai Marketing Ahmad Dwi Saputro dan Pak Ismet Alimin dari mana nih, Pak? Rumah atau dari hotel ini? Ini dari rumah. Ya, di suatu tempat di Jawa Barat, di suatu rumah sakit di Jawa Barat juga. Mohon diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.